Bisa mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi wa karamihi tatanazzalul barakat. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Amsayna wa amsal mukulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tiada henti Allah anugerahkan untuk kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan, kemampuan untuk melaksanakan sholat maghrib dan juga menunaikan kewajiban maupun kebutuhan kita. Hakikatnya ibadah itu bukan sekedar taklif, bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar beban, tapi kebutuhan kita masing-masing. Dengan ibadah, maka akan diberikan oleh Allah untuk kita pahala. Dengan ibadah, kita pun akan mendapatkan derajat yang mulia. Di samping juga dengan ibadah, dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah-langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini, di situ ada dua Allah berikan. Pertama, kaki kanan akan mengangkat derajat, kaki kiri akan menghapus dosa-dosa. Beruntunglah yang rumahnya agak jauh dari rumah ini, dari masjid ini ya. Dia lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk ya, derajat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga terhapus dosa-dosa. Siapa kira-kira yang paling jauh dari sini, Pak? Ada? Masya Allah ya. Ada 100 langkah lebih ya. Berbahagialah dengan ya, orang yang rumahnya jauh namun punya semangat untuk bisa melangkahkan kakinya ke masjid menunaikan sholat, karena itu adalah bukan sekedar kewajiban, menggugurkan kewajiban kita, tapi tadi seperti yang saya sampaikan ada 3, mendapatkan pahala, mengangkat derajat, menghapus dosa-dosa ya. Kalau rumah saya sangat dekat, di depan rumah kebetulan masjid saya, jadi terlalu dikit nih. Tapi alhamdulillah juga punya ya kesempatan lah juga untuk bisa sholat. Ya. Kadangkala ada orang yang rumahnya dekat, malas sekali untuk sholat di masjid. Ya. Itulah memang orang kalau belum mendapatkan hidayah. Ya. Hidayatul Islam mungkin sudah, tapi hidayah untuk menegakkan ajaran Islam dengan baik, sholat jamaah di masjid agak berat, agak sulit. Ya. Orang yang jauh bersusah payah, tapi orang dekat malah dia susah payah untuk tidak sholat. Ya. Artinya sangat sulit untuk sholat. Namun alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, atau juga waktu-waktu sebelumnya, dan mudah-mudahan waktu-waktu yang akan datang, kita bisa diringankan oleh Allah, istiqomah untuk melaksanakan sholat yang telah diwajibkan. Bahkan juga dalam hadis Nabi, Rasul mengumpamakan orang yang sholat 5 waktu itu seperti orang yang mandi 5 kali kan. Ya, bayangkan kalau orang mandi 5 kali. Ya. Kita saja mandi 2 kali sudah merasa bersih kan. Bagaimana kalau 5 kali? Ya. Maka tentunya
keringat, daki yang banyak melekat pada tubuh kita akan hilang kalau 5 kali sehari kita mandi. Mandinya bukan sekedar mandi, tapi mandi dengan pakai sabun yang wangi. Bagaimana juga kita sholat, bukan sekedar sholat, tapi kita sholat dengan melaksanakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, syarat-syaratnya, atau juga hal-hal yang memang terkait dengan ibadah sholat. Ketika kita lakukan itu, ibarat kita mandi dengan sabun yang paling wangi, yang paling baik. Maka bukan sekedar membersihkan apa yang melekat pada tubuh kita, tapi juga insya Allah akan membuat diri kita wangi, semerbak. Orang suka dengan kita karena mandi kita begitu banyak 5 kali. Nah begitu juga dengan sholat ketika kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Karenanya kita perlu memahami bahwa sholat itu bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar beban, gugur ketika kita sudah melaksanakan, bukan sekedar itu, tapi kita berusaha untuk menjadikan sebagai kebutuhan. Kita terus berusaha dan berusaha melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ini semua tidaklah mungkin kita bisa melaksanakannya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemampuan, memberikan kesempatan kepada kita. Apalagi saat ini kita melanjutkan dengan kajian. Ini juga bagian daripada selain daripada kewajiban kita menuntut ilmu sepanjang masa, juga kebutuhan kita untuk menambah pengetahuan, menambah wawasan. Terima kasih. Baik, jamaah sekalian, tidak lupa pula tentunya kita bersolawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang telah dengan gigihnya, dengan perjuangan, mengorbankan segala yang beliau miliki, akhirnya berhasil, dan kita pun ikut merasakan nikmatnya mengikuti ajaran Islam. Nikmatnya melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh beliau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia disebutkan oleh Imam Nawawi, bagian daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita menjadi orang-orang yang soleh, ikut bersama di taman-taman orang yang soleh. Karena derajat orang yang soleh juga sangat mulia, sangat tinggi. Jadi 4 yang sebutin, para syuhada itu diawasi atau dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tema ini sangat baik, sangat penting sekali untuk kita, agar kita memiliki perasaan selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Seringkali karena kurang pengenalan kita kepada Allah, kurang akan adanya perasaan diawasi Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya kebanyakan di antara kita cuek, acuh kalau melakukan perbuatan, nauzubillah, sampai maksiat, sampai melanggar perbuatan-perbuatan yang akhirnya dia tidak peduli dengan perbuatannya. Padahal sepanjang masa Allah mengawasi dirinya. Dan bahkan bukan hanya Allah yang mengawasi kita, yang kelak akan menghadirkan di dalam kehidupan kita nanti, di akhirat nanti akan hadir 5 lainnya selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya yang mengawasi kita. Kita nggak sadar aja. Tapi kalau kita sadar, maka sangat berhati-hatilah kita dalam berbuat. Berbuat baik tentunya semangat, tapi kalau berbuat salah, lalai, maka dia merasa nanti akan ada yang menyaksikan, yang mengawasi. Misalkan yang sering kita tahu adalah malaikat, 2 malaikat mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Sebenarnya raqib atid itu adalah nama, bukan nama malaikat saja, tapi tugasnya. Raqib artinya yang mengawasi, atid artinya yang menulis. Jadi raqib
mengawasi perbuatan kita, atidnya setelah diawasi, dilihat, dipantau, maka atid yang menulis. Menulis segala atau seluruh perbuatan manusia. Nah, itu yang pertama, malaikat. Ya. Yang kedua, pengawas kita adalah anggota tubuh kita juga. Ya. Anggota tubuh kita, baik ya tangan, kaki, ya, dalam surat Yasin kan sering ya kita baca ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nah, ini sebenarnya mengawasi kaki kita, tangan kita mengawasi kita. Apapun yang kita buat, dia mengetahui dan akan menjadi saksi. Kalau tidak menjadi saksi berarti dia nggak mengawasi, tapi dia akan menjadi saksi. Akan berbicara. Nah, yang ketiga juga ya, kulit-kulit kita, seluruh kulit kita akan berbicara. Makanya nanti orang kafir kaget. Kenapa kok bisa berbicara kulit-kulit ya? Wa qala alladziina kafaru, di surat Fussilat disebutkan li juludihim lima syahidtum alaina ya. Orang kafir berkata kepada kulit-kulitnya, "Kenapa kalian menjadi saksi dijadikan tempat tinggal oleh manusia?" Berbicara. Dia berbicara tentang saya, berbicara tentang Bapak Rojudin, berbicara tentang jamaah sekalian semua, bapak-bapak, semua akan berbicara. Walaupun mungkin dia berbuat tanpa diketahui oleh orang, akan berbicara dia. Ya bumi, ya, berbicara. Ya. Karenanya, ya, sangatlah baik kalau kita setiap kita tinggal, kita berzikir, kita berbuat baik, ya. Kita selalu melakukan hal-hal yang Allah ridho, ya. Ini kan nanti menjadi saksi. Bahkan kalau kita sholat, kan seringkali kita sholat kan, habis sholat sunnah pindah, ya. Kenapa? Berharap nanti tempat pindah kita itu jadi saksi. Tempat sujud kita menjadi saksi, ya. Ini saksi ini, ya. Masjid ini akan menjadi saksi, ya. Jangan dikira semuanya jamad ya, menjadi batu gitu kan. Mereka semua enggak berbicara, enggak. Memang sekarang enggak berbicara, tapi nanti berbicara. Nah, ini muraqib kita semua ya. Ini yang pengawas kita semua. Ya, selain itu yang paling utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan kita bicara tentang Allah. Allah memuraqabah kita. Allah mengawasi segala perbuatan kita. Imam Nawawi mengawali dalam pembahasan hadisnya dengan ayat-ayat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Allah lah yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk salat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Nah, ini tentunya secara khusus ya, pengawasan kita yang nanti akan ada konsiderannya dengan pembahasan hadis kita, yaitu di hadis pertama yang akan kita bahas, yang hadis panjang, di mana memang Allah menyaksikan kita, Allah melihat kita. Allah tidak pernah, ya, kalau di surat Al-Baqarah, ayat yang mungkin saya yakin bapak-bapak sudah hafal, ayat kursi. Itu kan sifat Allah yang sangat banyak disebutkan, ya. Tapi yang utama di situ yang di sifat kedua dan ketiga ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wala naum ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum ya. Jadi Allah tiada Tuhan selainnya ya, kecuali Allah yang berkuasa, yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah ngantuk, Allah enggak pernah tidur. Jadi Allah enggak pernah ngantuk ya. Kalau kita sering ngantuk ya. Kalau kita mungkin ya, apalagi setan banyak banget ya kan. Kalau ngikut kajian aja tidur dah ya. Walaupun tetap berpahala insya Allah kan, daripada orang yang di luar ya, yang enggak ikut. Tapi bagaimana memang kita memang manusia yang ada kelemahan gitu kan. Kita lemah ya. Dan memang kondisi kita pasti ada ya, ngantuk, tidur, ya, semangat, ya, atau kuat untuk tidak ngantuk, ya.
Tapi karena kebalikan memang ya. Kalau dengar musik, lihat film nggak ngantuk ya. Tapi ke kajian ya itulah ya ujiannya kan. Ngantuk ya, akhirnya sampai tidur ya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak ya. La ta'khudhu sinatu wala nawm. Di sini Allah yaroka ya. Dan ini menarik juga, Allah yaroka. Yaroka itu kan kalau dalam bahasa Arab fi'il mudhari, kata kerja hari ini dilakukan, ke depan dilakukan dan wa mimma razaqnahum yunfikun kan. Orang bertakwa adalah orang yang senantiasa enggak pernah berhenti beriman kepada yang gaib, enggak pernah berhenti melaksanakan ibadah salat, enggak pernah berhenti ya. Berinfak enggak pernah berhenti, yunfikun ya. Jadi kata-katanya itu menunjukkan bahwa dia memang melakukan sesuatu dengan kontinu. Kalau disebut dengan fi'il mudhari, kata kerja hari ini akan datang dan terus. Nah, di sini disebutkan alladzi yaraka, Allah yang senantiasa. Hari ini dilihat, hari ini dia melihat hambanya, besok dilihat lagi dan besoknya lagi dilihat lagi. Yaraka hina taqum. Allah senantiasa melihat kamu di mana kamu sedang berdiri untuk menegakkan ibadah salat, bahkan taqallubaka fis sajidin. Ya. Ada yang mengatakan taqallubaka fis sajidin itu maknanya adalah bahwa kadang kamu merasa ya berat untuk melaksanakan sujud ya. Tapi tetap kamu berusaha untuk melakukannya. Jadi bolak-balik. Sering kan kalau kita sholat tahajud itu kan ngantuk berat, ya. Ngantuk banget itu kan. Allah Maha tahu kamu begitu, ya. Ya. Kadang-kadang sujudnya lama, padahal tidur, ya. Kan gitu. Ya. Dan itu Allah Maha tahu. Ya. Ya tentunya ya sangat kita sadari bahwa memang Allah tidak pernah lepas dari kita. Allah selalu memperhatikan kita. Bahkan di surat Al-Hadid juga Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum ya. Allah bersama kalian wahai manusia ya. Wahai kalian hamba Allah di mana saja aina ma kuntum ya. Ya, makanya menarik juga kalau kita bahas nanti ada bahasan takwa ya. Nah, di antaranya dalam makna takwa itu agar maknanya adalah Allah tidak pernah absen melihat kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada, Allah nggak pernah absen, nggak pernah. Ini si fulan gaib dalam kebaikan ini si fulan gaib dalam kebaikan itu, enggak. Selalu ada. Ini makna takwa itu. Ya. Dan Allah selalu ya tidak pernah melihat atau terlalu absen dalam keburukan yang dilakukan oleh hamba. Tidak ada, tidak pernah melihat si hamba ini, berbuat itu, yang jahat, yang buruk, dan yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya juga kata ma'akum gitu kan. Ma'akum itu artinya agar kita selalu dibersamai. Allah bersama kita. Ya, Allah selalu bersama kita. Di mana saja kita selalu dibersamai Allah. Coba bayangkan ya. Kalau kita selalu dibersamai oleh siapa yang kira-kira ya kita banggakan ya. Dulu mungkin orang tua ya, kalau sekarang bapak-bapak anaknya mungkin kan, ya atau mungkin ya ketua masjid kita ini kan selalu bersama kita, ya. Atau mungkin ya apakah mungkin lurah, ya kan, atau mungkin camat ya bersama kita, selalu bersama kita, kira-kira bangga enggak? Ya. Kita pasti bangga, ya. Berbangga dengan orang yang kita kagumi, ya. Atau mungkin yang sekarang kita kagumi Rasul. Rasulullah SAW, kita bangga dengan beliau. Apalagi kalau sampai hari ini Rasul ada, kita bersama dia. Sungguh sangat bangga sekali bersama Rasul SAW. Nah sekarang, apakah kita tidak bangga ketika Allah bersama kita? Karena Allah lah yang menciptakan Nabi Muhammad. Allah lah yang menciptakan semua yang ada. Kenapa kita tidak bangga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah bersama kita selalu? Wa huwa ma'akum ya. Nah, tentunya harus kita lebih berbangga ya. Sehingga memunculkan adanya ya keberanian, adanya keyakinan ya. Adanya ya kebahagiaan
ketika Allah membersamai kita. Nah, tentunya ketika Allah bersama kita, Allah akan memperhatikan segala perbuatan kita. Apalagi di ayat ketiga, Allah katakan, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, sesungguhnya Allah tidak ada satupun yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Enggak ada yang tersembunyi, sedikit pun yang tersembunyi. Mau disembunyikan di mana? Ya, kalau sekarang mungkin ada orang yang bersembunyi ya, ketika korupsi sembunyi di mana, gitu, enggak ketangkep. Ya, ketika dia berbuat ini sembunyi, ya, enggak ketangkep. Oke lah, silakan, enggak ketangkep oleh pihak berwajib. Tapi kelak dan pasti memang Allah tidak pernah ya, bisa menyembunyikan atau tidak pernah tidak pernah terselip gitu ya. Ya, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala sampai tidak melihat manusia hamba-hambanya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Labil ya, labil itu lamnya itu menguatkan ya, atau kata atau huruf penguat ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur ya. Allah senantiasa mengetahui ya pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati ya. Kalau mungkin ya, kalau kita perhatikan di sini ayat 1, ayat 2, ayat ketiga dan ayat keempat itu sifatnya zahir ya. Apa yang kita lakukan secara zahir Allah tahu ya. Tangan berbuat, kaki berbuat, kepala berbuat ya, mata berbuat, itu Allah tahu yang zahirnya. Nah, yang kelima untuk menunjukkan yang batinnya ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun, pandangan mata ya, pandangan mata yang berkhianat, wa ma tukhfis, yang disembunyikan oleh dada. Saya enggak tahu apa yang ada dalam dada Bapak-bapak sekalian, sebagian bapak sekalian juga tidak tahu apa yang ada di dalam dada saya. Tapi Allah Maha tahu ya. Allah mengetahui apa yang ada dalam lubuk hati kita. Niat kita itu diketahui oleh Allah. Makanya banyak-banyaknya niat baik ya. Kalau dalam hadis kan disebutkan ya, man hamma bihasanatin wa amila biha falahu ajron, wa man hamma bihasanatin falam ya'mal biha falahu ajrun wahid. Apa yang hadis? Barang siapa yang punya niatan baik, dia punya niat baik dan dia mampu melakukannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Karena dia sudah punya niat baik lalu melaksanakan niatnya itu. Tapi ketika dia punya niat baik tapi tidak jadi melakukannya, Allah sudah tulis kebaikan untuk dia 1. Ya. Karena niat baiknya. Makanya juga kalau kita niat baik, selalulah iringi dengan kata insya Allah. Artinya mungkin kita menyadari bahwa apa yang sudah saya azamkan, tapi kehendak Allah lain, akhirnya tidak jadi berbuat. Tapi kita sudah punya niat baik. Misalkan hari ini saya mau silaturahim ke rumah si fulan, saudara saya ya. Sudah disiapkan. Nah, rupanya ada keadaan lain, kondisi lain ya. Ya, sebelumnya dia mengatakan insya Allah saya akan bersilaturahim ya ke rumah si fulan. Tapi nggak jadi. Tetap dia sudah diberikan oleh Allah 1 kebaikan, walaupun nggak jadi. Begitulah, memang Allah tahu, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Dan pun kita nggak boleh menilai orang dari dalam dadanya. Nggak boleh kita mengatakan kamu bohong ya. Kamu menipu saya ya, nggak bisa ya. Nggak boleh orang kita nilai oleh karena ya hanya perasaan kan. Nggak boleh ya. Makanya dalam satu kaidah dikatakan nahkum bizzahir wallahu yatawalla as-sarair. Kita hanya bisa memponis atau menghukum orang yang zahirnya saja. Misalkan mencuri, tertangkap tangan. Nah, itu mencuri, ketangkap tangan, udah kena dia gitu kan. Tapi nggak boleh. Saya kayaknya menduga kamu mau mencuri ya, nggak boleh kan. Nggak boleh begitu. Kayaknya saya perhatikan kamu mau nyuri. Padahal belum. Nggak boleh, nggak bisa begitu. Ya.
Itu adalah urusan dia dengan Allah kalau niat, ya kan? Allah yang mengetahui. Kalau dia belum berbuat, maka tidak boleh dihukum demikian. Allah yang tahu. Nah, jadi kalau kembali kepada makna ini adalah bahwa kita senantiasa merasa diawasi Allah, dan apapun yang ada di dalam kehidupan kita, dari kita tidur, ya, bangun tidur, dan kemana saja kita berada, itu akan diawasi oleh 5, ya, selain Allah ya 5, ya, ya. Jadi ada 4 selain Allah, ya, ya. Allah yang pertama, yang paling utama, yang kedua malaikat, terus anggota tubuh kita, baik tangan, kaki maupun kulit-kulit kita. Kenapa kok dipisahkan antara tangan, kaki dan kulit? Karena orang bisa mengatakan, tangan dan kulit bisa, tangan dan kaki bisa saja nanti disimpangkan itu, atau mungkin dibantah dengan yang lain itu. Akhirnya didatangkan kulit. Nah, kulit nggak ada lagi yang bisa dia ingkari, kan? Karena kulit ada di mana saja, dari ujung kepala sampai ujung kaki, kan? Semua ada kulitnya. Dan juga tentunya tempat kita tinggal, tempat kita berada, tempat kita beraktivitas, semuanya akan menjadi saksi, ya. Dan menarik juga bahwa kalau orang beriman, ya, kalau orang beriman meninggal, itu yang namanya bumi itu nangis, ya. Kenapa nangis? Karena berkurang orang yang beribadah di atas bumi, ya. Tapi kalau orang kafir meninggal, berbahagia sekali, berkurang orang yang berbuat jahat, ya. Ya. Itu kalau salah di surat Ad-Dukhan, ya, dikatakan situ, fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu idzam munzorin, ya. Tidaklah menangis bumi dan langit ketika meninggalnya orang kafir, ya. Kembalikannya tentunya akan sedih dia kalau orang beriman meninggal, ya. Karena berkurang itu kan, kalau orang meninggal dari orang beriman, berkurang orang yang berbuat baik, yang bersujud di atasnya, kan. Mereka senang dengan sujudnya kita. Ya. Maka jangan disangka ketika kita beribadah, kita sujud, kita ruku, ya, itu biasa saja. Sebenarnya ya ini tempat ini berbahagia sekali, ya. Diisi oleh orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya perasaan ini harus kita tumbuhkan, perasaan diawasi, dimuraqabah oleh Allah dan juga oleh yang lain, agar kita punya semangat juga untuk beribadah dan berbuat baik. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, sepele apapun yang kita lakukan, pasti ada balasannya, pasti akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak akan terus satu persatu akan menjadi sakulat mawazinana, ya. Akan terberatlah timbangan kebaikan kita, ya. Baik, ya. Kita akan lihat hadis satu persatu, ya. Yang pertama hadisnya memang panjang, ya. Tapi ini menarik, ya. Hadis yang panjang ini diriwayatkan, kalau Imam Nawawi meletakkan di hadis kedua, ya, di Arba'in. Ya, kan hadis Imam Nawawi banyak, ya, bukunya. Kalau di sini di bagian daripada Al-Muraqabah, walaupun memang bagian pertamanya tentang iman, keduanya Islam, ketiga ihsan, lalu setelah itu tentang muraqabah. Lalu setelah itu tentang kiamat. Disebutkan an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari Umar bin Khattab, Allah meridhoi, ya, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah. Di saat kami duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, suatu hari, ittala alaina, muncul tiba-tiba pada kami, rajulun syadidu bayadisiyab, laki-laki yang pakainya begitu putih, rapih, ya. Ya, ya, ibaratnya baru keluar dari laundry, kan. Bersih, rapi, syadidu sawadi syari, dan juga begitu hitam rambutnya, ya. Rambutnya sangat hitam, ya. Artinya rambutnya rapi juga. La yura alaihi atharus safar, ya. Dan tidak tampak pada dirinya bekas bepergian. Orang kalau tiba-tiba datang biasanya dari jauh, ya, dan atau nggak dikenal, ya. Ini dari orang jauh, ya.
Kalau orang dekat kan kita selalu bertemu, ya, ketahuan, ya. Wah, si fulan, si fulana, si ini, sini kita tahu, kan. Tapi ini tiba-tiba datang, nggak tahu diri orang mana, ya. Berarti dari orang jauh ini, ya kan. Tapi kok bajunya bagus banget, begitu putih, ya. Kalau di masa Nabi kan orang yang berpergian jauh pasti kumel, ya. Karena nggak ada kendaraan yang bagus, ya. Paling kendaraan yang paling bagus adalah unta atau kuda. Sudah pasti perjalanannya kan nggak ada yang bisa melindungi dia dari debu. Ya. Sudah pasti kumel, ya kan? Orang jauh ini. Ya. Tapi nggak begitu dari orang yang datang ini, kata Umar bin Khattab. Ya, syadidu bayadi siap, putih sekali, ya, bajunya, hitam sekali rambutnya, tersisir rapih, gitu kan? La yura alais asar safar, dan kita nggak ketahuan dari mana asalnya, bekas pepergian nggak ada, nggak ketahuan itu kan, ya artinya rapi. Wala ya'rifu minna ahadun, dan siapapun dari kami nggak kenal, ya. Kami nggak kenal dia satupun, ya. Dari kami yang hadir itu nggak ada yang kenal. Misalkan tiba-tiba orang datang itu kan, kita nggak ada kenal dia, ini siapa nih? Sudah pasti dari orang jauh kan, ya. Paling nggak mungkin dari luar Jakarta Selatan itu kan, atau mungkin dari Jakarta Selatan tapi dari daerah yang bukan dari pasar minggu, kan? Kita nggak tahu, nggak kenal itu kan, ya. Dan setelah itu jalasa ila Nabi asnada rukbatai ila rukbatai, sampai akhirnya dia duduk di hadapan Nabi lalu meletakkan dua telapaknya, ya, dua lututnya dengan lutut Nabi SAW, atau merapatkan, ya, dirapatkan. Kok kayaknya kenal banget ini kan? Ya, kita mungkin kaget-kaget kan, ada orang datang tiba-tiba, ya misalkan, ya Pak Rojidin masuk, ya ada orang masuk tiba-tiba ke Pak Rojidin kan, letakkan dua kakinya, dua lututnya kan, ini so akrab itu kan, ya. Nah, sampai kaget itu kan, sampai di sini la yura alaisa safar wa ya'lifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi fa asna rukbatai ila rukbatai wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dan juga meletakkan dua telapaknya di atas paha Nabi. Ini berarti Nabi dan dia kenal, atau dia kenal Nabi, ya. Tapi sebenarnya nggak kenal. Siapapun sahabat yang datang waktu itu atau yang hadir saat itu nggak ada kenal. Seharusnya kenal, ya kan? Tapi itulah ceritanya, ya. Waqala, tiba-tiba dia berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam, sampaikan tentang Islam kepadaku, ya. Maka Nabi SAW menjawab, faqala Rasulullah SAW, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Islam adalah syahadah, tidak ada bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqima shalah, mendirikan salat, wa tu'tiya zakah, membayar zakat, wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kamu berhaji jika kamu mampu untuk melakukannya. Tapi yang menariknya adalah sahabat-sahabat enggak kenal lalu bertanya, dia bertanya lalu berkata, qala sodakta, kamu benar. Loh, ini siapa nih orang itu kan? Tiba-tiba dia bertanya tapi mengatakan benar, ya. Membenarkan pertanyaan, membenarkan jawaban dari pertanyaan yang dia lontarkan. Fa'ajibna, kata Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami pun kaget, ya. Dia bertanya dan dia juga membenarkan apa jawaban dari pertanyaan tadi. Qala, dan dia berkata lagi, Pak akhbirni anil iman, sampaikan tentang iman kepadaku. Ya, qala antu minabillah wa malaikatihi. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, dan kepada hari akhir. Dan nah ini yang ke wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi, ya. Dan kamu beriman kepada qadar baik dan buruknya, ya. Dan dia berkata lagi sodakta. Wah, yang kedua ini dia nggak kaget lagi Umar, ya, karena ya dia sudah tahu bahwa jawabannya demikian, ya, sodakta. Qala fa akhbirni anil ihsan. Nah, baru dia bertanya, sampaikan kepadaku tentang ihsan. Qala anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Inilah yang nanti diambil dari, ya, makna muraqabah, ya, bahwa kamu beribadah seakan-akan melihat Allah, namun kamu pasti tidak akan bisa melihat Allah.
Tapi yakinlah Allah melihat kamu. Allah memperhatikan kamu. Allah senantiasa melihat kamu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Sampaikan kepadaku tentang salah ya. Fa akhbirni anis saah ya. Sampaikan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, ini juga perlu ya kita tahu bahwa Nabi sendiri nggak tahu tentang kiamat. Ya, kapan terjadi kiamat Nabi nggak tahu. Nabi tahunya tanda-tanda saja, tanda-tanda yang besar, tanda-tanda yang kecil. Ya. Sementara kapan terjadinya hanya Allah yang tahu. Malaikat pun yang tahu, hanya Allah yang tahu kapan terjadi kiamat. Ya. Maka kalau ada orang yang berkata dia tahu tentang kiamat itu bohong, ya, dusta. Qala fa akhbirni an amaratiha, tapi ditanya lagi oleh orang tersebut, sampaikan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat ya. Qala antalidal amatu rabbataha, hendaknya engkau mengetahui bahwa di sana ada orang yang budak melahirkan tuannya ya. Jadi ibu ya, nanti maknanya itu kan ibu melahirkan budak ya. Jadi nanti ketika besar ibu itu diperlakukan seperti budak oleh anaknya ya. Wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya. Engkau perhatikan ada orang yang enggak punya sendal, enggak punya pakaian, orang miskin, penggembala kambing, tapi yatatawwaluna fil bunyan. Berangan-angan ya melakukan ya pembangunan yang megah atau memiliki bangunan yang megah ya. Ya, sangat jauh ya antara dirinya dengan keinginannya ya. Tsumman talaqa falabistu maliya. Kemudian orang itu pergi, akhirnya kata Umar, aku terbengong-bengong ya. Aku tertegun lama ya, falabistu maliya. Tsumma qala ya Umar, dia berkata, Rasul berkata, wahai Umar, atadri manisail? Tahukah kamu tadi siapa yang bertanya? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu, kata Umar bin Khattab. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi itu Jibril ya. Yang bertanya tadi Jibril. Wajar kalau pakainya begitu bagus ya. Ya. Apakah bisa berwujud manusia Jibril? Bisa ya. Seperti ini ceritanya kan enggak mungkin Umar bohong kan. Rasul bohong enggak. Itu Jibril tadi ngajarin kamu agama kamu, bagaimana kamu beragama. Nah, kalau kita ambil kesimpulan dari hadis ini paling tidak ada ya 4. Ya. Yang pertama bahwa ya kita diajarkan tentang agama. Ya. Agama itu terdiri dari 4 hal. Ya. Ini harus kita yakini. Pertama adalah Islam, maksudnya adalah amal zahir. Yang keempat adalah terkait dengan keyakinan adanya hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Ya. Ini harus kita miliki ini. Inilah 4 pondasi agama kita. Tidak boleh kita kesampingkan atau kita ya hilangkan salah satunya. Ya. Ibaratnya ya kalau kita punya bangunan seperti ini, bangunan yang indah, bangunan yang megah itu kan, inilah yang memang menjadi kebanggaan kita. Ya. Kenapa bisa bangga? Ya. Kenapa bisa berdiri begini? Karena dia punya pondasi, dia punya ornamen, dia punya juga ya keindahan. Ya. Sehingga kita sejuk di sini, kita merasa nyaman di sini. Ya. Nah begitulah agama kita. Agama kita itu punya pondasi. Apa pondasinya? Iman. Ini amal batinnya. Yang namanya amal batin nggak ketahuan. Tapi pondasi yang kokoh harusnya. Yang namanya pondasi kan nggak ketahuan ya. Dia ada di bawah tanah kan. Nggak ada yang tahu pondasi bagaimana. Dia memang ya menghujam ke bawah. Semakin tinggi suatu bangunan, maka semakin kokoh seharusnya pondasinya. Nah begitulah juga hakikatnya kita. Ya. Ketika kita ingin kuat dalam amal kita, maka kita harus kuatkan iman kita. Kita kokohkan iman kita. Kita tanamkan iman kita. Nah, itu diajarkan oleh Nabi tentang iman ya. Agama itu ya seperti bangunan itu. Nah, yang kedua bahwa ya, bangunan ini akan menjadi enak nyaman karena ada ya,
yang menyempurnakan ya. Ada pintunya, ada jendelanya ya. Ada temboknya, ada atapnya ya. Nah, begitulah agama kita, Islam itu dia seperti pintu, seperti tembok, seperti atap. Ya. Iman nggak akan dianggap sempurna kalau orang tidak melaksanakan ibadah sholat, tidak melaksanakan rukun Islam. Ya. Sama aja bangunan, kalaupun pondasinya kokoh, tapi nggak disempurnakan dengan pintunya, jendelanya, atau atapnya nggak ada gitu kan? Ya percuma. Ya. Ada nggak kita lihat bangunan dianggap, oh ini bangunan bagus nih, bangunan kokoh nih, tapi nggak ada jendelanya, nggak ada pintunya. Nggak mungkin orang mengatakan ini bangunan yang bisa diandalkan, bisa kuat, yang kokoh. Memang kokoh mungkin fondasinya, tapi sayang belum sempurna. Begitu juga dengan orang, bisa saya dikatakan imannya bagus dia, tapi nggak sholat. Loh, kok bisa dikatakan bagus imannya? Nggak juga. Ya. Karena dia belum mendirikan sholat dengan baik. Ya. Dia belum melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Dia belum menunaikan zakat kalau dia punya harta dengan baik. Ya. Dan sebagainya. Ya. Jadi rukun iman itu bagian daripada pondasi. Rukun Islam itu bagian daripada penyempurna pondasi pembuat diri manusia menjadi baik. Tapi yang ketiga juga perlu bahwa bangunan ini kita lihat indah. Ya. Kenapa? Karena ada lampunya, karena ada hiasan-hiasan, ya. Karena dicat dengan baik. Ya. Dan inilah ihsan. Ya. Bahwa kita juga demikian di dalam agama, mungkin kita sudah beriman, kokoh iman kita, dan juga Islam sudah bagus, tapi akhlaknya nggak bagus. Ya. Sayang, berarti nggak ihsan dia. Ya. Makanya ada seorang wanita, dia dalam hadis kan dikatakan dia rajin sholat, rajin puasa, tapi berakhlak kepada binatang nggak bagus. Ya. Sampai akhirnya binatang di rumahnya mati, nggak dikasih makan. Akhirnya dianggap sia-sia itu amalnya. Ya. Karena nggak berakhlak nih, walaupun pada binatang nggak berakhlak. Ini diomelin juga oleh Allah istilahnya kan. Ya, begitu juga kita. Ya. Kita haruslah menguatkan diri kita dengan iman yang kokoh, Islam yang baik, ihsan, akhlak yang sempurna. Makanya ihsan itu penyempurna. Dan ini kita rasakan di sini bahwa ihsan ketika kita melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena merasa diawasi oleh Allah, kita akan selalu berbuat baik. Kita selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan sempurna. Jadi ihsan itu menyempurnakan, kan? Lalu yang keempat adalah bahwa di sisi daripada yang tiga tadi, kita harus tahu bahwa hidup kita pasti ada kesudahannya. Hari kiamat. Ya. Kalau kiamat itu adalah kiamat yang sesungguhnya itu semuanya pada mati. Ada juga yang kiamat kecil, yaitu setiap nanti manusia akan mati. Ya, belum kiamat besar. Ya. Kalau kiamat besar semuanya mati. Tapi kalau satu persatu itu masih kiamat kecil yang dalam diri kita tidak bisa memungkiri, pasti kita akan mengalami kematian. Dan kematian itu adalah bagian daripada nanti pertanggungjawaban yang akan kita lakukan. Ya. Nah yang kedua di sini adalah ya, bahwa yang utama kita ingin bahas adalah bagaimana Allah SWT menyampaikan tentang ihsan yang sesungguhnya adalah kita harus senantiasa merasakan adanya pengawasan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, ya kan? Ini yang paling utama yang harus kita dalami, ya. Bahwa memang kita tidak akan pernah bisa melihat Allah kecuali nanti kalau kita sudah berada di yaumil akhir. Itu pun kalau kita diberikan kesempatan untuk melihat Allah. Dalam surat Al-Qiyamah dikatakan wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nazirah. Ya kan? Nanti ada wajah-wajah bersinar, bercahaya. Kenapa? Karena dia akhirnya diberikan kesempatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti ya bukanlah semua orang ya, kecuali yang khusus ya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang khusus ini? Caranya bagaimana? Ya, sekaranglah kita lakukan dengan amal-amal yang baik, kita selalu merasakan adanya pengawasan Allah Subhanahu wa taala
yang bukan sekedar adanya pengawasan, tapi membuat kita semangat dalam ibadah, membuat kita berusaha, berhati-hati dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kita terjerumus pada perbuatan maksiat. Ya. Selalu diawasi. Ya, karena memang ya inilah yang akhirnya bisa kita jadikan ya, cara kita ya, untuk bisa selalu berbuat baik, yaitu adanya muraqabah ya. Nah, yang ketiga adalah bahwa di dalam ayat hadis ini Nabi SAW ya ditanya oleh seseorang. Ya, seorang itu adalah Jibril ya. Bahwa ya dalam bentuk pertanyaan gitu kan ya. Jadi nggak masalah orang kalau sudah tahu bertanya untuk menguatkan pertanyaan jawaban ya informasi atau ilmu yang dimiliki. Gitu kan? Jibril tahu pertanyaannya tapi dia ingin mengajarkan yang lain gitu kan. Nah, artinya memang yang namanya bertanya itu boleh-boleh saja ya. Silakan bertanya ya kalau memang dia ingin tahu atau ingin menguatkan pengetahuannya atau ingin menjelaskan kepada yang lain yang belum tahu. Yang keempat adalah bahwa Jibril datang mengajari dengan bentuk yang diperintah oleh Allah seperti manusia. Jadi walaupun ya Jibril atau malaikat tidak punya anggota badan seperti kita, tapi dia bisa berwujud. Tapi itu adalah kehendak Allah, bukan keinginan sendiri. Kalau Allah sudah perintah, maka dia akan bisa melakukannya sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis ini. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin terakhir ya yang kita ingin ambil dari hadis ini atau ya tambah lagi dengan hadis yang kedua ya untuk menguatkan di situ. Ya, nanti yang lainnya akan kita bahas pada kesempatan yang lainnya. Yaitu hadis dari Abu Dzar, Jundub ibni Junada, wa Abi Abdurrahman Mu'az ibni Jabal. Ya, sebelumnya sudah saya sampaikan bagaimana kepribadi Abu Dzar ya. Beliau adalah seorang sahabat yang terkemuka, yang begitu sederhana, dan Mu'az bin Jabal orang yang paling paham tentang halal dan haram. Ya, Mu'az bin Jabal. Tapi walaupun beliau ini sosok yang terkemuka dalam pribadinya, Nabi SAW tetap memberikan nasihat kepada beliau, kepada keduanya. Apa nasihat Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ya. Dari sini juga kata takwa itu adalah bagaimana dia merasakan kebersamaan Allah dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, memang benar demikian ya. Artinya memang kita harus senantiasa punya keyakinan ya, merasa diawasi oleh Allah dan tidak boleh kita mengawang-awang atau membayang-bayangkan bagaimana wujud Allah. Artinya memang Allah ya begitu Allah ya. Allah Maha melihat, tapi penglihatan Allah tidak seperti penglihatan kita. Ya. Yang penting kita punya keyakinan aina ma kunna ya, Allahu ma'ana istilahnya gitu kan. Dimanapun kita berada, Allah bersama kita. Dan memang kita tidak perlu bertanya bagaimana wujud Allah. Ya. Karena wujud Allah tidak akan bisa dibandingkan dengan wujud manusia. Kalau dalam hadis Nabi dikatakan, ya kalau kalian ingin memperhatikan wujud Allah, bagaimana indahnya, perhatikan aja alam semesta yang diciptakan Allah. Gitu kan. Indahnya Allah itu seperti alam semesta, walaupun tidak sebanding keindahan alam semesta dengan keindahan Allah. Ya. Gitu.
Kalau dalam ungkapan Muhammad Ghazali, Imam Ghazali itu, ya Allah maha segala-galanya. Tapi sifat Allah yang kita tahu itu tidak seperti yang dibayangkan oleh manusia. Ketika kita bertanya tentang dia, maka itu adalah majhul, tidak akan kita ketahui. Tidak akan kita sanggup ya mencapai itu. Tapi yang penting adalah seperti tadi dikatakan, memang CCTV, seakan-akan seperti, tapi CCTV Allah lebih lagi gitu. Kalau CCTV kan cuma raganya doang kan. Kalau ditutup helm nggak ketahuan juga, yang penting gerakan doang. Tapi Allah mah tahu itu siapa dia gitu kan. Di dalam hatinya juga ditahu oleh Allah gitu kan. Kan bayangannya begitu ya. Memang Allah punya CCTV Allah begitu kuat, begitu dalam ya. Ya kalau dalam ayat tadi kalau kita bahas itu kan labil mirsad. Mirsad itu bukan sekedar Allah mengawasi, tapi mirsad itu yang paling detail, sedetail-detailnya. Ya. Sekecil-kecilnya diketahui oleh Allah, mirsad itu. Rosoda kalau dalam bahasa aslinya itu kan. Artinya Allah memang mengawasi yang paling tajam, yang paling kecil, yang paling detail. Ya. Sedetil-detilnya. Ya. Ya memang kita tidak akan ya bisa membayangkan gitu kan. Wallahu alam ya. Ya. Itu mungkin ya karena waktu juga ya, nanti mungkin kalau bisa jangan dibuang ya, jangan jangan di simpan sembarangan. Nanti mungkin 2 pekan akan datang kita bahas lagi ya tentang muraqabah ini. Ada hadis yang memang sangat menarik akan kita bahas. Baik, mungkin sebelum kita akhiri ada ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak. Hmm. Ya. Ya. Betul ya. Tadi disebutkan dalam hadis di bagian kedua itu wa'at bi'isayyatal hasanatamhuha. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Ini saya akan menghapus ya. Nah, ini maksudnya adalah nanti di hari kiamat akan dihapus oleh Allah ya, akan keburukan yang mungkin pernah kita lakukan tapi kita iringi setelah itu dengan kebaikan. Apa kebaikannya? Istighfar. Astagfirullah, 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 atau juga dengan berbuat baik kepada orang lain, bersedekah dan sebagainya. Dan itu akan menghapus dosa yang mengakibatkan kita terpuruk ya atau menjadi hina. Tapi bukan berarti dihapus saat ini enggak. Ya, tapi nanti tetap nanti ada catatan surat Al-Qari'ah fa amma man sakulat ya, yang timbangan kebaikannya baik ya, timbangan kebaikannya lebih berat ya kan. Pak, diaturnya nanti sebagai rahmat Allah bahwa hamba yang telah melakukan maksiat mengiringi dengan kebaikan akhirnya tidak dibalas dengan keburukan tapi malah dihapus oleh ada kebaikan yang dilakukan oleh si fulan itu. Setelah ditimbang dulu nih, diperlihatkan dulu ya. Kenapa? Agar si hamba ini tahu betul pernah enggak dia melakukan dan sadar enggak itu dia melakukan ini ya. Jadi bukan di saat kita sudah melakukan lalu hanya sudah dihapus santai aja, enggak. Jangan sampai begitu kan. Ya. Karena tetap akan dihitung ya kejahatan-kejahatan kita. Tapi memang ya Allah punya ya kebaikannya, akan perlihatkan kebaikan rahmatnya kepada manusia ya dengan dia kalau sudah berbuat jahat, berbuat buruk, dia mengiring dengan kebaikan, nanti akhirnya Allah berikan kasih sayangnya. Ya, kasih sayang itu adalah nanti akhirnya kita merasakan ya. Wallahu alam ya. Baik, ada yang lain? Jadi gini kan kalau
Misalkan mungkin waktu kecil waktu sudah balik itu tapi nggak paham, setahun baru sadar bahwa sholat itu wajib, maka dia harus menggantinya itu selama setahun itu kodoknya. Ya pelan-pelan, misalkan nanti Isya di sholat lagi, saya mengganti sholat dulu yang pernah saya tidak laksanakan, gitu kan, dengan ikhtiar kepada Allah, gitu kan. Kenapa? Karena wajib. Wajib itu kan apa? Yang harus ditunaikan. Ya. Semampunya, seingatnya aja. Iya, kemungkinan setahun lah saya coba laksanakan setahun itu. Perkirakan aja. Iya, karena memang harus dikodok. Gitu. Iya. Iya. Jadi saya ingin kita, aku berusaha dua orang tua saya, mungkin nggak ngajarkan saya gitu, sehingga saya tidak paham tentang kewajiban saya gitu kan. Ya tetap aja mohon ampun kepada Allah, mengiringi itu tapi juga dengan kodo. Ya. Kodo sebanyak yang kita tinggalkan. Tapi memang itu seingatnya aja. Ya, ya seingatnya begini ya begitu nggak apa-apa. Allah mah tahu lah dengan apa yang kita niatkan. Ya. Ikhtiar gitu kan. Ikhtiar kita ya untuk mengganti. Ya. Kan kewajiban kita 5 itu kan, syahadah, ya, sholat, zakat. Kalau zakat mungkin tertentu lah ya, enggak. Ada juga yang kan enggak kena kan. Enggak perlu diganti kalau zakat, gitu kan. Kalau puasa, ya itu perlu juga. Ya. Ada kodoknya juga kan. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya dan juga keikutsertaan dalam kajian kita pada hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan tema yang sama, pembahasan hadis yang kita secara pelan-pelan ya kita bahas. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang kita bahas tadi. Lebih kurang mohon maaf. Ya tentunya ilmu ini bukan sekedar pengetahuan tapi amal ya. Yang paling utama adalah amal. Terima kasih atas ini. Terus yang dihabisin dah.